para sahabat, para tabi'in, para aulia yang soleh, salah satu doa yang selalu dan gak pernah mereka tinggalkan itu adalah doa untuk selalu diistiqomahkan, dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Belum tentu apa yang kita lakukan hari ini persis seperti apa ketika Allah mencabut nyawa kita. Bisa jadi orang melihat kita hari ini melakukan hal-hal baik, hal-hal hebat. Pertanyaannya, apakah nanti kita mati dalam keadaan begini? Kita nggak tahu kan. Dan itu yang selalu ditakutkan oleh para sahabat. Itu yang selalu ditakutkan oleh para tabi'in, para ulama-ulama salafus saleh. Mereka tidak terlalu peduli dengan yang lain-lain, yang mereka selalu minta sama Allah, ya Rob, wafatkan kami dalam keadaan memang kami sedang melakukan perbuatan-perbuatan ahli syurga, karena belum mungkin, belum pasti itu. Ya, kita ini nanti wafat dalam keadaan melakukan perbuatan ahli syurga. Bukankah ada seorang kepercayaan Abu Bakar yang kemudian diutus untuk memimpin pasukan memberantas Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, yang kemudian wafatnya dalam keadaan kufur? Bukankah Imam Al-Qurtubi pernah menceritakan ada seorang muadzin ulung, muadzin senior, di mana suatu ketika beliau sedang azan di menara. Kalau dulu kan azannya di menara. Ketika beliau sedang azan dan melantunkan azan, kemudian tiba-tiba ada seorang gadis berambut pirang lewat, dan ketika itu juga dihentikan azannya. Dia kejar gadis itu, dia turun, lalu kemudian dia berkata, wahai gadis cantik, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa memperistrimu? Lalu kemudian perempuan berambut pirang itu berkata, sepertinya engkau tidak bisa memilikiku, karena aku seorang Nasrani sementara engkau adalah seorang Muslim. Ya sudah, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan untuk supaya bisa mendapatkanmu, masuk ke dalam agamaku? Maka aku akan berikan apapun yang kau inginkan, termasuk diriku dan tubuhku ini. Malam itu juga, sore itu juga, dia keluar menjadi seorang murtadin. Dan Allah takdirkan di malam harinya, sebelum dia menggauli istrinya, Allah wafatkan, baru mau naik keranjangnya, dibuat jatuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepalanya terbentur dan dia mati ketika itu juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, apakah Ustadz Isa yang hadir di sini, kita Ustadz Isa yang tiap pekan pergi ke sana kemari, akankah Allah cabut nyawa kita dalam keadaan sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan dakwah tauhid ini? Atau na'udzubillah dalam keadaan yang tidak baik? Na'udzubillah min dzalik. Inilah mengapa rayuan-rayuan gak boleh berhenti kita lakukan. Gak boleh berhenti. Ya, kita harus iri kepada sahabat yang diberi gelar oleh Rasulullah, sahabat yang masuk surga, yang keningnya tidak pernah disentuh atau dipergunakan untuk sujud. Dia nggak pernah sujud seumur hidupnya, tapi dia masuk surga. Ada seperti itu dalam hadis. Ini sahabat ketika itu dia masuk Islam. Lalu kemudian kata sahabat yang baru masuk Islam itu, dia berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Aku sholat sekarang ya, aku sholat. Belum masuk waktu sholat. Kata, terus apa yang harus aku lakukan? Ayo ikut. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat akan berjuang, berjihad di jalan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Berperang. Qadarallah wa masya Allah. Hari itu juga, ketika itu juga, itu sahabat yang baru masuk Islam, gak pernah meletakkan keningnya untuk sujud, wafat. Dan ketika itu dia wafat sedang dalam keadaan membela agama Allah. Iri, dan harus iri kita. Cuma pertanyaannya teman-teman, seperti apa dan bagaimana keadaan ketika kita nanti wafat? Dan kita selalu memohon kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan sedang melakukan perbuatan-perbuatan ahli syurga. Dan inilah rayuan-rayuan kecil yang bisa kita lakukan teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan gerakan luar biasa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar hari ini, hari-hari selanjutnya, dan bukan hanya sekedar hari Jumat kita menebar kasih sayang setiap waktu, setiap saat, namun kita simbolkan di Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat ini.